Selamat malam saudara sekalian. Saudara, pada malam hari ini kita akan bersama-sama memikirkan satu tema, yaitu satu tema yang sudah saudara lihat, yaitu our final authority, yaitu bagaimana otoritas yang terakhir bagi kita. Sebelumnya saudara, mari kita bersama-sama membuka dalam 2 Timotius pasal yang ketiga. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 16 sampai dengan 17. Kita akan bersama-sama membacakan, atau terlebih dahulu kita akan bersama-sama membacakan di dalam ayat yang ke-10 sampai dengan 17 supaya saudara bisa mengerti. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 10 sampai dengan 17. Saya akan membacakan ayat yang genap dan saudara membacakan ayat yang ganjil, silih berganti. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Kau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan Ikonium dari Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah dalam Kristus, Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkan kepadamu. Ingatlah bahwa dari kecil kau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntut kau pada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Mari saudara kita bersama-sama tundukkan kepala dan kita masuk dalam doa. Bapa yang surga, kami bersyukur dan terima kasih ya Tuhan untuk setiap pemeliharaan yang sudah Tuhan berikan di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah-tengah setiap pergumulan kami, baik dalam suka maupun duka. Ajarkan kepada kami ya Tuhan untuk mensyukuri, untuk setiap selalu berani menghadapi dengan sukacita dan pengharapan di dalam belas tangan kasih Tuhan. Tuhan sucikan dan kuduskan pribadi kami lepas pribadi, sehingga segala sesuatu apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan, sekiranya dapat menyenangkan hati-hatimu dan berkenan sesuai dengan ketetapan kebenaran firman dan ajaran-Mu. Tuhan, tilitlah pribadi kami lepas pribadi, sehingga tidak ada satupun motivasi dan tujuan yang tidak berkenan di hati Tuhan, yang selalu menyedihkan dan mengecewakan hati Tuhan. Biarkan pada malam hari ini Tuhan yang memberikan kepada kami satu kekuatan, konsentrasi, serta penghiburan dan pengharapan yang terus-menerus, supaya pada waktu kami mendengarkan, supaya pada waktu kami membaca, dan pada waktu kami merenungkan, Tuhan sendiri juga memberikan kepada kami satu kekuatan untuk mengaplikasikan dalam setiap tindakan kami. Berbicara dalam hati dan pikiran kami ya Tuhan, sehingga setiap kebenaran firman-Mu yang merupakan pelita bagi kehidupan kami, yang memberikan teguran, nasihat, dan didikan, membuat kami semakin hidup sesuai dengan rencana dan kedaulatan Bapa yang terjadi, sesuai dengan teladan yang telah Yesus lakukan di tengah-tengah dunia ini. Kami serahkan sepenuhnya hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saudara, pada hari ini kita akan bersama-sama membahas di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 10 sampai dengan 17. Tetapi saudara, saya akan masuk di dalam satu bagian yang membuat kita kembali mempunyai wawasan. Hal ini penting saudara, karena kita di dalam bagian ini, malam hari ini kita bukan seperti hanya berkhotbah, tapi kita agak sedikit belajar akan setiap kebenaran firman Tuhan dengan satu gaya atau style seperti seminar, saudara. 3 kebenaran yang perlu kita ketahui, yang perlu kita sadari, dalam arti mau tidak mau, rela enggak rela maupun tidak rela, tetapi saudara harus mau dan rela untuk menerima satu kenyataan. Yang pertama, saudara, dalam eksistensi keberadaan diri kita, manusia itu dikatakan akan mati, tetapi firman Tuhan tetap akan hidup. Saudara pegang baik-baik ya. Yang dikatakan dalam pengertian ini, manusia akan mati, tetapi firman Tuhan itu akan tetap hidup. Dan yang kedua dikatakan, saudara, pengalaman itu dapat memudar.
Pengalaman kita itu tidak dapat dipegang, yang tidak mempunyai sifat kekekalan. Tetapi firman Tuhan itu akan tetap ada selama-lamanya, dalam pengertian kekal adanya. Dan yang ketiga dikatakan, dunia semakin gelap, tetapi firman Tuhan tetap bersinar. Saudara, sehingga dalam pengertian ini, ketiga hal ini yang perlu kita sadari. Maka dalam hal tertentu ini, kalau kita menyadari apa yang dijelaskan di dalam wawasan kekristenan ini, membuat kita menyadari dalam tiga konsep yang akan terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Dikatakan, saudara, dunia ini yang kita hidupi kelihatannya semakin hari semakin baik. Misalkan dalam bidang prestasi atau dalam dunia pengetahuan yang memiliki kemajuan-kemajuan yang begitu besar adanya. Namun saudara, dikatakan sekalipun teknologi dan kemajuan dunia pendidikan semakin maju, tetapi hati manusia itu tetap jahat. Dan dikatakan semua kemajuan kita, baik dalam peralatan teknologi, tidak akan memajukan kehidupan kita. Sekalipun kehidupan dalam dunia peralatan dan dalam dunia teknologi semakin maju, tetapi dalam perkembangan itu saudara tidak akan memajukan kehidupan kita. Dan yang dikatakan dalam pengertian ilmu kedokteran, kalau kita berani melihat, ilmu kedokteran itu memampukan orang-orang untuk semakin hari semakin hidup lebih lama. Betul tidak? Saudara, kalau sakit di dalam pengertian ini, paling tidak saudara, dengan ilmu kedokteran yang semakin maju, membuat kita semakin hari semakin mempunyai hidup yang lebih lama. Tetapi saudara, tidak ada jaminan di dalam ilmu kedokteran yang akan menjamin seluruh kehidupanmu akan hidup dengan lebih baik, atau akan hidup untuk selamanya. Tidak mungkin, saudara. Yang dikatakan mungkin pada waktu dulu tidak mengerti itu penyakit malaria, atau tidak mengerti itu penyakit jantung, sehingga banyak sekali orang-orang yang seketika saat itu meninggal, saudara. Tetapi dengan adanya kedokteran semakin hari memampukan orang yang sakit jantung itu semakin hidup lebih lama. Dulu kalau udah kena jantung, dioperasi sering gagal, saudara. Karena tidak ada perlengkapan yang canggih. Karena saudara tahu ya, kalau bypass itu kan seperti, saudara, ini kalau zaman dulu kan, orang yang kena penyakit jantung zaman dulu kan, itu jahitannya kelihatan sekali, saudara. Itu dibuka, saudara. Waktu dibuka itu, saudara, bukan membuka seperti rahangnya orang itu, rahangnya binatang atau ayam, itu gampang ya, gerak gitu ya. Ini susah loh, saudara. Apalagi kalau sudah buka, kulit kita ini tidak sebesar waktu dibuka, saudara. Waktu mengembalikan itu susahnya bukan main. Tetapi perlengkapan kedokteran semakin maju. Bisa dari belakang, dari bawah, kemudian ditusuk pakai dengan perlengkapan. Ada juga yang dari sini. Saudara, saya waktu ditunjukkan dalam waktu saya pergi ke Sydney, ada seorang pengurus atau seorang jemaat yang kemudian sudah di-bypass. Sudah pasang ringnya itu 4, diambil dari sini. Saya tanya, sakit tidak? Dibedah tidak? Tidak, Pak. Saat-saat itu saya cuma dimasukkan dalam satu alat, dan kemudian istrinya itu dikembangkan, baru ring itu dimasukkan. Wah, ini perlengkapan yang canggih sekali. Tetapi saudara, dikatakan ilmu kedokteran memampukan orang hidup lama, tetapi tidak ada jaminan mereka akan hidup lebih baik. Yang dikatakan saudara, semua kalau sudah memakai jantung dengan memakai ring, atau mungkin dalam hal ini orang yang sudah patah tulang atau dalam operasi tulang tengkoraknya, semuanya itu saudara hanya menahan kehidupan mereka lebih lama, tetapi bukan semakin hari semakin lebih baik. Kalau kita melihat dalam hal ini perlengkapan dalam peralatan komunikasi modern, yang bisa dikatakan, saudara, semakin majunya perlengkapan dalam komunikasi, dalam pengertian HP sekarang mulai gila-gilaan. Kemudian HP sekarang yang model cuma tekan-tekan gini, saudara, itu nggak ada yang mau jual, ya kan? Kalau bisa, saudara, itu sekarang HP yang zamannya Soekarno gigit besi yang black and white, saudara. Itu kalau saudara datang ke Hong Kong atau gimana, beli cuma usul gue, ipai gue, udah kedapatan, asal buat telepon aja. Iya kan, itu biasanya buat emak-emak yang pokoknya, nak, pokoknya lu tekan ini aja, pokoknya terima telepon, itu mudah sudah dibelikan yang mudah. Tapi bagi sekarang, semua komunikasi itu menuntut. Tetapi saudara, dikatakan, sekalipun peralatan komunikasi modern semakin maju,
tetapi hanya memampukan dusta semakin hari semakin lebih menyebar dengan lebih cepat, dan banyak gosip, banyak pemfitnaan, banyak perkataan-perkataan yang tidak kepada kebenaran firman Tuhan. Dan dikatakan alat transportasi yang begitu maju, dikatakan pesawat memampukan kita untuk bepergian dari satu tempat ke tempat yang lebih jauh dengan lebih cepat. Tetapi saudara, kita tidak memiliki tempat-tempat yang lebih baik untuk kita kunjungi. Yang dikatakan semakin majunya bukan main. Yang dulunya perlu 13-14 jam, sekarang ditempuh 9 jam. Tetapi saudara lihat, apakah hal itu membuat kita semakin memiliki tempat yang kita tuju itu semakin hari semakin lebih baik? Kalau kita melihat dalam wawasan ini, kenapa saya memulai dengan wawasan? Sehingga kita tahu, saudara, kita sedang menunjukkan satu dalam hal ini tujuan, otoritas kita yang terakhir itu, yang kita pegang itu yang mana, siapa? Sehingga dalam hal ini kita seharusnya terkejut, saudara, bahwa dikatakan dunia kita ini telah tertelan dalam kegelapan rohani. Yang dimana dikatakan, saudara, Paulus mengingatkan bagaimana keadaan akhir hidup kita, di mana kehidupan kita tidak seperti yang diharapkan oleh Paulus, tidak seperti orang-orang dunia ini. Sebaliknya, hati kita itu selalu ada kerinduan. Hati kita itu selalu harus ada kesiapan untuk dididik, mengintrospeksi, mengkoreksi setiap pribadi kita setiap hari, saudara. Kita tidak pernah lagi mempunyai waktu untuk mengintrospeksi, mengkoreksi, merenungkan. Bahkan apalagi sampai dikatakan Paulus meminta, bahkan itu perkataan daripada Tuhan Yesus untuk berjaga-jaga, untuk berwaspada, sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Jangan sampai dalam perumpamaan Tuhan Yesus mengatakan, jangan sampai kau seperti 5 gadis yang kurang bijaksana, 5 gadis yang bodoh, sehingga dalam penyesalan dan pertobatan pribadi mereka yang dikatakan sudah terlambat. Saudara, dikatakan dalam hal ini 5 gadis yang bijaksana itu dengan 5 gadis yang bodoh sama-sama diperadabkan mempunyai gantang dan mempunyai minyak dan mempunyai api. Tetapi di dalam hal ini gadis yang bijaksana itu kelihatannya pemborosan, kelihatannya selalu berjaga-jaga, tidak ada gunanya. Tetapi gadis yang bodoh ini selalu mengatakan, nanti saja, toh ngapain kamu harus kerjakan hal ini? Tetapi saudara, di dalam pengertian ini, orang yang selalu berjaga-jaga, yang kelihatannya membuang waktunya, yang kelihatannya tidak ada gunanya, yang kelihatannya sebaliknya di dalam dunia yang tertidur, yang enak-enakan, yang tidak lagi memiliki kepekaan, yang cuek. Saudara, tetapi pada akhirnya saudara lihat, pada waktu mempelai laki-laki itu masuk dan membuka pintu, dan kemudian menggenggam mereka yang membawa nyala api itu, gantang yang bersinar itu, maka pada saat ditutup, mempelai laki-laki ini mengatakan, aku tidak mengenal kamu. Saudara, sehingga dalam hal ini pada dasarnya Paulus pernah memberitahukan kepada kita. Di dalam hal ini, kenapa dia memberitahukan kepada Timotius? Karena Timotius ini adalah rekan kerja yang masih muda, rekan kerja yang harus mempunyai keberanian, harus mempunyai satu kegigihan, harus mempunyai otoritas yang kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Bukan dengan segala sikapnya, kesombongannya, kepintarannya, fasilidanya, tetapi harus kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Maka Paulus mengatakan, memberitahukan kepada pribadi kita, paling tidak ada 2 gambaran. 2 gambaran ini dikatakan, saudara, yang pertama, keberadaan hati yang tidak ada Tuhan, yang ada cuma diri dan dunianya sendiri. Ini adalah dunia yang tidak percaya, yang dikatakan tidak ada pengharapan dan tidak ada hari esok. Saudara, dikatakan di dalam hal ini, itulah keberadaan hati. Jikalau keberadaan hatimu tidak ada Tuhan, yang cuma ada diri kamu dan duniamu sendiri, inilah dari dunia orang yang tidak percaya, yang dikatakan tidak ada pengharapan, tidak ada hari esok. Saudara, sehingga di dalam hal ini kita mempunyai hari ini, kita harus mengintrospeksi, mengkoreksi. Kalau dalam pribadi kamu hanya kemauanmu, hanya keinginanmu, hanya perasaanmu saja yang ditonjolkan, berarti secara tidak langsung saudara itu sedang menunjukkan bahwa saudara itu hidup, atau sedang menyatakan dunia yang kamu hidup itu adalah dunia yang tidak percaya, yang tidak ada pengharapan dan tidak ada hari esok. Dan yang kedua, saudara, gambaran yang dikatakan oleh Paulus, pengikut Kristus
yang dikatakan di mana mereka yang harus mematuhi segala ketetapan dan kebenaran Alkitab. Kita akan masuk, saudara. Kenapa hal itu yang diperjuangkan oleh para reformator? Kenapa hal itu yang sedang dijunjung tinggi? Bahkan para martir yang mati bagi kebenaran firman Tuhan harus membayar harga. Harus di dalam hal ini mereka benar-benar yang kelihatan bagi dunia dia begitu tolol dan begitu bodohnya ada. Seringkali kita takut waktu bicara soal kebenaran. Seringkali kita merasa nggak perlu kita menjadi orang jahat. Seringkali kita tidak mau belajar untuk menasihati dan menegur. Karena seringkali dalam hati kita selalu dituntut, kamu bukan orang yang lebih baik daripada dia. Kamu bukan orang yang di dalam hal yang lebih sempurna daripada dia. Saudara, hal itu memang baik. Tetapi kalau setiap kali saudara yang sudah menjadi orang yang percaya dan orang yang selalu hidup dalam kebenaran firman Tuhan, yang selalu cinta akan kebenaran firman Tuhan, yang belajar akan kebenaran firman Tuhan, kalau perasaan itu selalu ada dalam diri kamu, mungkin kuasa kegelapan sedang merengut dan atau mungkin menutup mulutmu supaya kamu tidak berkata-kata lagi di tengah-tengah dunia yang sudah berdosa yang tidak mencintai kebenaran. Semakin membuat dirimu membisu adanya. Maka pada hari ini saya mengatakan kepada kalian semua, seharusnya kalian itu waktu berteman, waktu bergaul, waktu menempatkan dalam dunia pekerjaan, pelayanan, dan dalam dunia apapun yang saudara hidupi, saudara itu harus berani mengintrospeksi dan mengkoreksi. Dan setelah itu dalam kebenaran firman Tuhan, berani untuk menasihati, berani untuk menegur, dan berani juga memberikan solusi untuk membangun adanya. Maka dalam hal ini saudara, saya akan membawa saudara satu persatu melihat otoritas yang paling terakhir, yang harus otoritas yang bagi kita yang harus kita pegang, yaitu kembali kepada apa yang Paulus katakan kepada Timotius. Yang pernah kamu kecap kepada seorang, kepada masa mudamu, masa kecilmu, di mana orang tuamu sudah mendidik dan memberikan pengajaran yang luar biasa. Saudara, sehingga dalam hal ini dikatakan saudara, manusia ini bersifat religius. Saudara, saya masih dalam hal ini memaparkan di dalam hal wawasan terus supaya saudara itu saudara, semua manusia itu bersifat religius karena fakta berbicara. Karena adanya satu elemen religius pada semua bangsa-bangsa penyembah berhala di dalam dunia ini. Pada dasarnya saudara, manusia itu mempunyai suatu hasrat untuk mengenal penciptanya. Jujur saudara, hasrat itu ada di dalam pribadi kami. Dan mempunyai keinginan untuk bersekutu dengan penciptanya. Manusia itu mempunyai hasrat untuk mengenal dan sekaligus mempunyai keinginan untuk mempunyai persekutuan dengan pribadi daripada penciptanya. Maka dikatakan saudara, ini adalah satu pengetahuan kognitif tentang Allah yang dimiliki oleh manusia yang setelah jatuh dalam dosa. Manusia itu ingin mencari keberadaan Allah, ingin mengenal penciptanya, tetapi sekaligus ingin mempunyai persekutuan dengan pribadinya. Buktinya bagaimana kalau kita lihat? Saudara, di dalam bukti ini kita akan menyadari, kita akan mulai berpikir. Saudara, para sejarawan, jangankan bicara sejarawan Kristen, sejarawan non-Kristen sudah pernah membuktikan dan mengklaim dan menyatakan bahwa di dalam satu ilmu pengetahuan antropologi, yaitu agama manusia itu berkembang dari tayul, dari kebatinan dunia primitif ke arah animisme, ke arah politisme dan lain-lain, saudara. Sehingga pada akhirnya mencapai monotisme, yaitu suatu sifat agama yang lebih rumit lagi. Tetapi Alkitab mengklaim hal yang sebaliknya. Kalau dikatakan di dalam hal ini dari dunia primitif, animisme, dinamisme, dan kemudian masuk ke dalam politisme, dan kemudian dari politisme masuk ke dalam dunia monotisme. Politisme itu kan semua agama masuk banyaknya. Kalau monotisme itu kan satu agama yang dikatakan maka agama itu yang bersifat rumit adanya. Tetapi kalau kita kembali kepada otoritas yang kita miliki, yaitu Alkitab, kita sebagai orang reform harus kembali kepada Alkitab yang benar. Dikatakan saudara, Alkitab itu mengklaim hal yang sebaliknya, bahwa kemudian monotisme pada manusia itu sebelum kejatuhan menjadi animisme, politisme, dan lain. Manusia itu telah
sudah ada sebelum manusia itu. Jadi kemudian monoteisme pada manusia sebelum kejatuhan menjadi animisme, politisme. Dalam arti saudara, sebelum kejatuhan itu manusia itu sudah ada monoteisme. Namun demikian manusia tidak dapat luput dikatakan dari gambar dan rupa Allah yang merupakan bagian daripada keberadaannya. Dan dalam kebodohannya setelah jatuh dalam dosa, ia berusaha untuk mengenal penciptanya dengan caranya. Tetapi saudara lihat, dengan caranya setelah manusia jatuh dalam dosa, saudara itu kembali primitif, kemudian animisme, dinamisme, politisme, dan monoteisme. Ya, setelah jatuh dalam dosa. Tetapi sebenarnya monoteisme itu sudah ada sebelum manusia itu jatuh dalam dosa. Mono artinya satu. Tetapi itulah saudara yang disayangkan, setelah manusia jatuh dalam dosa, manusia dengan berbagai cara untuk mencari keberadaan penciptanya. Maka tidak heran hari ini kalau ada agama-agama kebatinan yang mengatakan dia yang paling benar, dia yang berotoritas. Ya kan, saudara? Maka tidak heran kan kalau hari ini FPI menuntut Ahok harus menjadi Islam. Lucu kan, saudara? Sejak kapan negara kita itu negara Islam? Bahkan FPI bukan menuntut Ahok saja, FPI pun menuntut DPRD menggantikan undang-undang dasar negara kita agar supaya wakil gubernur dan gubernur harus, maupun pemimpin negara Indonesia harus beragama Islam. Saudara, ini sampai dikatakan kalau Ahok nanti di depan masjid itu pun akan dianggap najis dan tidak diizinkan masuk adanya. Saudara, kita mulai melihat dalam wawasan ini, sehingga mulai kita menyadari, saudara, lihatlah manusia. Salah satu, semua orang berbicara otoritas yang paling benar, otoritas yang dia pegang sebagai final authority-nya. Tapi bagaimana dengan kita? Maka John Calvin memberikan satu kalimat yang sangat baik. Yang memberikan kalimat begini, saudara. Bijaksana sejati itu berasal daripada pengenalan akan Allah dan pengenalan akan diri. Saudara, ini konsep John Calvin yang paling luar biasa ya. Chapter 1 itu sudah mengatakan bahwa bijaksana sejati itu berasal daripada pengenalan akan Allah dan pengenalan akan diri. Tetapi seseorang tidak akan dapat mengenal dirinya secara tepat sampai ia mengenal Allah dengan tepat. Dan apa yang katakan tentang manusia. Jadi istilahnya, saudara, dia mengatakan seorang pun tidak dapat mengenal dirinya secara tepat. Dia tidak akan mempunyai ketepatan. Dia tidak akan menemukan eksistensi pribadinya sendiri. Dia tidak dapat mengenal dirinya sendiri sampai ia mengenal kepada Allah yang tepat. Apalagi, saudara, apalagi pada waktu dia dituntut untuk mengatakan siapakah dirinya. Manusia, jika tidak dapat mengenal kepada Allah yang tepat, saudara, manusia sendiri pun tidak dapat mengenal dirinya. Itulah kebingungan manusia. Maka pengetahuan tentang Allah ini merupakan satu pengetahuan yang paling terbesar dalam kehidupan kita. Maka dua metode di dalam epistemologi. Waktu kita bicara soal pengenalan akan Tuhan, ada dua epistemologi yang harus kita mengerti. Dua metode dalam epistemologi ini, pengetahuan tentang pengetahuan. Jadi waktu ditanya, epistemologi itu apa? Epistemologi itu adalah pengetahuan tentang pengetahuan. Jelas ya? Jadi epistemologi itu adalah pengetahuan tentang pengetahuan. Maka ada dua metode epistemologi. Yang pertama, di dalam hal ini, di dalam sejarah epistemologi terdapat dua metode dasar. Yang pertama, yaitu setelah manusia jatuh dalam dosa, untuk memperoleh kepastian, manusia itu ingin menggalang, ingin menggunakan kekuatan arogansinya dengan mengatakan dalam hal ini dua metode yang dia pakai, pengetahuan di atas pengetahuan. Dia pengetahuan tentang pengetahuan. Jadi kalau sudah tahu epistemologi itu adalah pengetahuan tentang pengetahuan. Yang pertama adalah dalam dunia rasionalisme. Yang kedua dalam dunia empirisme. Saudara tahu ya? Rasionalisme ini begini, saudara, meninggikan pikiran ke tempat yang paling tertinggi. Jadi rasio nih, logika ini yang menjadi sumber utama dan satu-satunya untuk mendapatkan pengetahuan yang benar. Jadi istilahnya begini, saudara,
Saya dapat memiliki kepastian hanya dengan bergantung pada pikiran murni saya pribadi. Jadi soal kebenaran itu saya yang menentukan. Saya yang menentukan itu berasal daripada ini. Ini gua nih. Kalau gua pikir ini benar, itu kebenaran. Dunia rasionalisme. Tetapi bagaimana dengan empirisme? Empirisme itu metode ilmiah untuk memperoleh kepastian. Metode ini berdasarkan begini, saudara, berdasarkan pemikirannya itu bahwa jika ada fenomena yang dapat diamati dalam dunia nyata, fenomena itu tentulah pasti. Dalam pengertian, saudara, logika ini yang disebut dengan dalam dunia sains disebut dengan dunia induktif. Artinya begini, seseorang itu mengumpulkan data dan menarik kesimpulan-kesimpulan dan konklusi-konklusi. Jadi dari data yang dikumpulkan, kemudian dia menarik kesimpulan dan konklusinya. Dan pengetahuan orang yang mencari data, mengumpulkan data, kemudian menarik kesimpulan dan konklusi, pengetahuan ini disebut dengan pengetahuan selain daripada dunia empirisme, dunia pengetahuan ini disebut dengan pengetahuan a posteriori. Ya, a posteriori itu artinya pengetahuan yang terjadi setelah dan melalui pengalaman. Jadi pengetahuan itu, konklusi itu terjadi, pengetahuan itu dikemas terjadi setelah adanya pengalaman atau melalui pengalaman. Contohnya begini, saudara. Seorang itu kalau merasakan enak, dia harus mencicipi dengan lidah. Itu baru namanya enak. Seorang mengatakan luar biasa harumnya, dia harus dengan hidungnya menghirup atau menghisap aroma tersebut. Maka dikatakan ini harum atau tidak. Kalau dikatakan bukan enak tapi enak ini, dia harus bukan sekedar hanya mencicipi, tetapi dia harus bisa merasakan. Maka di dalam hal ini, saudara, itu adalah sesuatu untuk mengetahui. Maka dalam dunia empirisme ini dikatakan, saudara, suatu saat sesuatu dialami, lalu pikiran itu dapat berhubungan dengannya, mengkategorikan, wah ini namanya enak, ini namanya harum, ini namanya tidak enak. Karena begitu aku makan, lidahku langsung tidak merasakan nyaman. Berarti ya, saudara, saya mengatakan daging babi nggak enak, maka saya disebut Ustadz Kristen. Berarti ya, saudara, karena begitu saya makan daging babi, saya itu bukan cuma merasakan nggak enak, sampai saya itu mencium bau nggak enak, apalagi mencicipinya. Saudara, sehingga saya mengklaim itu tidak enak, ya kan? Tetapi saudara akan melihat, babi kok bisa nggak enak sih? Nanti ya, saudara, sampai semua waktu di Aussie, semuanya mengajak saya makan ribs yang paling terkenal, Hurricane. Luar biasa. Porknya yang paling enak, paling mahal juga. Sudah tahu makan porknya itu sekali ribsnya itu paling enggak hampir wangsinya hampir 2.500 NT satu piring. Begitu lihat babi, saya tahu itu pork, saya mengatakan saya Ustadz Kristen, lebih baik makan yang mie Vietnam dengan harga $12 daripada makan yang 70 sampai 80 dolar. Bagi saya nggak enak, bagi Arab luar biasa makan itu sampai nikmatnya sampai wah. Saya makan di dalam hal itu, saudara, saya mengatakan di dalam masalah dalam dunia empirisme itu, dalam dunia, kalau dalam empirisme itu dalam bahasa Mandarinnya itu lebih tepat Qingyan Cui, yaitu berdasarkan pengalaman. Maka dikatakan, saudara, paling tidak ada ketidakpastian. Di dalam hal ini ada dua masalah dengan dunia empirisme. Pertama, tidak ada kepastian dan tidak ada kekekalan. Saudara, kalau mengatakan tidak ada kepastian dan tidak ada kekekalan, dikatakan, saudara, pengetahuan yang sebelumnya, misalkan begini,
Saudara, pengetahuan yang saudara amati, yang saudara rasakan, yang saudara hirup, yang saudara hisap itu menentukan, mengkonklusikan, maka itu seperti satu pengetahuan yang sudah dibakukan. Iya kan? Misalkan saudara melihat zebra itu warnanya hitam dan putih, maka segala sesuatu yang hitam dan putih bergerak seperti kuda, itu zebra. Jelas ya? Tapi suatu saat, saudara, nih, saudara kemudian melihat satu zebra bukan warnanya hitam dan putih, tapi warnanya merah dan putih. Saudara bingung. Saudara kalau melihat ular, pokok yang besar itu piton. Yang paling besar-besar itu namanya ular piton. Ya kan? Dibakukan piton yang besar. Tapi tidak lama kemudian ada ular sejenis ular yang besar, tapi namanya anaconda. Saudara, sehingga di dalam ini kita mulai melihat pengetahuan yang sebelumnya telah dianggap pasti, tetapi pada akhirnya akan diakui sebagai satu hal yang tidak pasti, atau yang tidak kekal adanya, atau suatu hal yang terus-menerus di-revise, yang diperbarui. Sehingga saudara dikatakan tidak ada kepastian, tidak ada kekekalan dalam dunia pengalaman. Maka hati-hati ya saudara, pada waktu seorang berbicara, saudara itu harus melihatnya. Kenapa saya mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh seorang teolog reform, yaitu Mark Dever. Saudara, dia mengatakan jikalau seorang itu hanya melakukan kesaksian di dalam kehidupannya, tetapi dia tidak pernah benar-benar memberitakan kebenaran firman Tuhan, hati-hati saudara. Karena pengalaman itu mengandung suatu hal yang tidak ada kepastian dan tidak ada kekekalan. Yang dikatakan tidak ada kepastian dan tidak ada kekekalan. Seperti dalam dunia empirisme ini. Nangkep ya? Saudara sudah tahu ini mulai jelas nih di dalam dunia empirisme. Dan yang kedua, saudara, kita harus mengakui di dalam dunia empirisme. Di dalam yang kedua itu satu hal kegagalan dan permasalahannya. Indra kita ini dapat menipu. Tidak ada seorang pun pernah mempunyai pengalaman yang persis atau dikatakan yang sama, atau mengalami kesamaan yang kedua kalinya, atau yang dikatakan wah, seperti hari kemarin sama yang hari ini sama adanya. Tidak ada, saudara. Indra kita, dikatakan indra kita itu dapat menipu. Apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengarkan, dan apa yang kamu jamah, apa yang kamu raba, indra kita itu dapat menipu. Yang dikatakan di dalam hal ini, saudara, Heraklitos memberikan satu kalimat menyatakan kepada manusia. Seorang menyeberang dari kanan ke kiri. Pada waktu dia menginjakan kakinya ke dalam satu batu dan kemudian tinggi. Dan pada waktu dia kembali menginjakan pada batu yang sama, sekalipun itu batu yang sama, dikatakan hal itu tidak ada yang sama. Sekalipun dia batunya sama, tetapi injakannya sudah mengalami perubahan. Dan pada waktu dia menginjak batu itu, aliran airnya pun sudah berubah. Maka dikatakan, saudara, indra kita itu dapat menipu. Saudara mengatakan sama, maka dikatakan tidak ada yang sama. Maka yang dimaksudkan dalam hal ini, yang dimaksudkan adalah hal-hal yang fana atau terbatas terus itu berubah. Hati-hati saudara, terus berubah. Maka metode pengetahuan empiris tidak pernah benar-benar dapat diuji. Pengalaman itu susah untuk diuji. Mengerti saudara? Saudara, waktu kita dalam kebenaran firman Tuhan, waktu mimbar diadakan, waktu Tuhan Yesus mengajarkan, dia tidak berdasarkan pengalaman-pengalaman, tetapi suatu hal yang sudah Allah Bapa tetapkan melalui catatan para rasul dan melalui catatan para nabi pada saat itu. Maka pada waktu Tuhan Yesus masuk ke dalam bait Allah, mengambil gulungan kitab Nabi Yesaya dan mengatakan, saudara, sehingga di dalam hal ini maka metode empirisme itu dikatakan tidak pernah benar-benar dapat diuji. Saat kita beranggapan bahwa sekalipun tanpa Allah, panca indera cukup untuk memberikan kepastian, dalam arti kita mendewakan panca indera kita. Saudara, mata kita ini, waktu saya kecil saya selalu mengatakan, lu kacamata, kacamataan. Ngerti ya saudara? Saya nggak kacamataan nih. Tapi waktu umur 40 di Tianjin,
Saya baru menyadari, saya bingung saya kena penyakit apa. Saya kira ini tuh kolesterol saya banyak, saudara. Tapi saya cek kolesterol, nggak ada kolesterol, selalu 0. Dari saya dilahirkan sampai sekarang itu 0, always okay. Tapi saya pernah waktu membaca Alkitab, nggak kelihatan sama sekali. Saya pernah naik di atas mimbar dan kemudian waktu saya, mari kita membuka kitab Kisah Para Rasul. Waktu saya lihat Alkitab, mati, nggak bisa. Daniel bacakan. Penginjil Daniel nggak tahu. Daniel bacakan. Daniel masih jawab saya, kok kan ada Alkitab. Saudara, nangkep ya saudara. Wah, itu nyesek loh. Daniel bacakan. Kok dia maju. Kok mungkin heran ya. Itu kan Alkitab sih. Saya langsung gini. Rasanya dia bingung lagi. Kok ini kan gak kacamata. Jadi masih di atas minum. Kok ini kan gak kacamata. Bukan kacamata, gue gak tahu kan. Lu baca. Baca. Akhirnya dia bacakan. Saudara, waktu dia bacakan, saya lihat itu, waduh saudara, sumnya itu rasanya setengah mati saudara. Sum itu sampai saya lihatin lagi sampai gini lagi. Ternyata dicek sudah 150 plusnya. Saudara, maka suatu kali guru saya mengatakan satu kalimat yang baik. Saya mengatakan, saya baru kacamata plus. Dia langsung menoleh kepada saya, dia mengatakan, itu sudah waktunya penuaan dan waktunya kamu harus berkacamata, dan itu tanda bahwa kamu sudah tua. Wah, saya kaget saudara. Maka dikatakan dalam hal ini saudara, itulah saudara, waktu kita mengatakan beranggapan tanpa Tuhan, apa yang aku lihat, apa yang aku rasakan, itu pasti memberikan kepastian, pasti memberikan kebenaran. Itu dikatakan engkau sedang mendewakan panca inderamu dan kebodohanmu. Dalam subjektif semu ini, pengalaman-pengalaman akan penglihatan, perasaan dan lain-lain itu ditinggikan melebihi semua yang lain, termasuk secara tidak langsung. Saudara, kalau kita mengutamakan perasaan kita tanpa adanya satu hal yang objektif dalam kebenaran firman Tuhan, saudara, kita sudah melakukan perbuatan dosa. Hal ini saudara, kita harus mawas dulu ya. Hal ini jangan sekali-sekali saudara mengatakan hanya dengan panca inderamu sendiri. Hati-hati. Hatimu, pikiranmu, matamu, telingamu, lidahmu, hidupmu. Hati-hati saudara. Semua kita itu terbatas. Kita kembali kepada otoritas yang benar. Maka sejak kejatuhan dan pengusiran manusia dari hadirat Tuhan, sejak manusia jatuh dalam dosa dan keluar dari Taman Eden, kesimpulan, akal budi dan panca indera selalu mudah diserang di dalam keraguan-keraguan. Jelas ya? Di dalam hal ini saudara seringkali diserang dalam keraguan-keraguan. Mata kita selalu dikatakan kita selalu salah melihat orang. Sejak manusia jatuh dalam dosa, kita selalu salah melihat orang. Kelihatan itu begitu baik. Wah, orang yang cakepnya bukan main, gantengnya bukan main. Tapi waktu sudah dikenal, apa yang kamu lihat, hatinya itu tampan, rapi, tapi hatinya bajingan. Dulunya waktu perasaanmu mengatakan, wah ini rasanya luar biasa. Yang aku rasakan itu begitu baik orang. Yang kamu rasakan. Tapi setelah kamu mengenal, tidak seperti apa yang kamu rasakan. Saudara, jujur, sejak kita jatuh dalam dosa, manusia jatuh dalam dosa, kesimpulan akal budi dan panca indera selalu mudah diserang dengan keraguan-keraguan. Maka kita memerlukan kepastian yang di dalam. Kita perlu otoritas yang paling sah, yaitu yang tidak lain, yang seperti diteriakkan oleh Bapak Reformator, yaitu kembali kepada firman Tuhan, kembali kepada wahyu Allah. Yang pertama di dalam hal ini, saudara, wahyu Allah itu dikatakan suara Allah yang menghilangkan. Kenapa kita harus kembali kepada otoritas firman Tuhan? Kenapa kita harus kembali kepada otoritas yang benar? Karena dikatakan saudara, suara Allah itu yang menghilangkan semua keraguan-keraguan dan memeteraikan semua jawaban di dalam kepastian. Hanya firman Tuhan saudara, hanya jawaban di dalam kebenaran firman Tuhan itu yang akan menghilangkan semua keraguan-keraguan dan justru memeteraikan semua jawaban di dalam kepastian. Dan yang kedua saudara,
Kalau kita mengatakan dalam bagian ini pertama, hanya Alkitab yang memberikan kepastian. Hanya Alkitab yang memeteraikan semua jawaban itu dalam suatu keyakinan kepastian ini kokoh adanya. Kalau begitu saudara-saudara pernah memikirkan, sebutkan saudara di tengah dunia ini, adakah buku yang dapat menceritakan asal-usul? Adakah buku yang memberitahukan kita tentang tujuan hidup kita di bumi ini? Adakah buku yang membicarakan kemana kita akan pergi setelah kematian ini? Jangan kita terlalu banyak nonton Superman. Lahir dari meteor, bus, langsung keluar, bayi yang besar. Langsung, saya mengatakan Superman itu kadang-kadang saya rasa musuh White Warren, musuh Steve Warren. Superman itu Jung Warren. Ngerti ya saudara? Jung Warren itu semuanya kan suka merah kan? Betul kan? Apalagi ke waktu Chinese New Year, semuanya kalau cicilan, semuanya itu jual, semuanya itu merah, serba merah. Celana dalam merah, dalaman perempuan merah semuanya, merah semuanya. Superman, lihat aja, lupa diri, pakai celana dalam merah lagi di luar, ya kan? Selalu maunya merah. Saya rasa Superman ada keturunan Cina-nya dikit. Jadi saudara, karena pakai CD-nya merah. Saudara sehingga tidak balik cari saudara, ada enggak? Jangan kemudian saudara berpikir lagi, wah kita lahir seperti cerita-cerita di dalam ajaran Buddhisme, seperti dari buah delima kita keluar. Saudara itu enggak ada saudara. Dikatakan hanya buku, satu-satunya buku yang menjelaskan semua ini secara berkuasa, eksistensi kita, keberadaan asal-usul kita, keberadaan kita di tengah-tengah dunia ini. Apa yang harus engkau lakukan dan kemana engkau akan pergi setelah kematian diri kamu. Hal itu menjawab semuanya, memberikan kepada kita kepastian. Dan dikatakan seluruh jawaban itu tidak pernah akan usang bagi manusia di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah bumi ini, yaitu Alkitab. Saudara, sehingga di dalam hal ini, itulah bagian yang kedua, kenapa kita harus kembali kepada otoritas Alkitab. Dan yang ketiga, keberadaan Allah yang Maha Kudus tidak mungkin dihampiri manusia yang berdosa. Jelas ya? Dikatakan keberadaan Allah yang Maha Kudus tidak mungkin dihampiri manusia yang berdosa. Akibatnya, manusia tidak akan pernah dapat menemukan Allah yang sejati. Kalau manusia yang terlalu mempunyai arogansinya, mempunyai kemampuan untuk mencari penciptanya, wah luar biasa saudara. Berarti ini manusia itu Tuhan. Kalau hari ini saya bisa membuat sebuah patung dan saya bisa menyembah dia, luar biasa saudara. Yang jadi Tuhan itu bukannya patung ini, tapi pembuat patung ini. Saya pernah mengatakan kepada mama saya, punya mata tidak dapat melihat, punya hidung, punya telinga tidak dapat mendengar, punya kaki tangan tidak dapat berjalan dan menolong keberadaan kita. Patung ini ada karena saya manusia yang membuat. Kalau manusia tidak eksis, manusia tidak ada, patung ini pun tidak ada. Saya mengatakan kenapa waktu kuil terbakar, bukan kita yang diselamatkan oleh Tuhan, tapi kita yang menyelamatkan Tuhan di dalam kuil itu. Saudara nangkep ya di dalam hal ini? Ini suatu hal yang logik. Dikatakan saudara, keberadaan Allah yang Maha Kudus tidak mungkin dapat dihampiri manusia yang berdosa. Akibatnya manusia itu tidak akan pernah dapat menemukan Allah yang sejati. Tetapi oleh karena kasih Allah yang bersifat berinisiatif dan aktif, maka dia terlebih dahulu menyatakan dirinya untuk dikenali oleh pribadi kita. Jangan GR saudara. Kalau bukan karena Tuhan yang memberikan satu hal kemampuan dan pengertian dalam diri kamu, tidak ada seorang pun yang dapat menjumpai dan tidak ada seorang pun yang dapat mengenali aku. Semenjak dunia ini diciptakan, Allah itu senantiasa menyatakan dirinya kepada manusia, baik melalui wahyu umum maupun wahyu khusus. Dan Alkitab pun yang disebut merupakan satu wahyu khusus. Saudara, kenapa saya ingin membuktikan kepada kalian? Pada waktu Allah menciptakan dunia ini, Allah itu senantiasa sudah menyatakan dirinya. Cuma masalahnya kamu tidak ngeh. Manusia di tengah-tengah dunia ini tidak pernah sadar, tidak pernah mempunyai pengertian. Maka kita dapat melihat
kemampuan-kemampuan manusia. Dan wahyu harus berjalan bersama-sama, saudara. Di dalam hal ini, kita harus melihat kemampuan manusia dan sekaligus melihat wahyu harus berjalan bersama-sama. Selain jam 6, saudara, ini jam 7. Maka posisi para reform sepanjang zaman itu menyatakan bahwa tidak mungkin bagi seorang untuk mengerti wahyu tanpa pemikiran atau tanpa menggunakan akal budi. Kenapa saya mengatakan? Maka kita sendiri pun dapat melihat bahwa kemampuan manusia dan wahyu harus berjalan bersama-sama. Dalam arti pengertianmu, pengetahuanmu, pikiranmu itu dengan wahyu yang Tuhan berikan itu harus berjalan bersama-sama. Dalam pengertian, saudara, tidak mungkin bagi seorang dapat mengerti wahyu tanpa pemikiran atau tanpa adanya akal budi. Tetapi juga tidak mungkin untuk berpikir secara wajar tanpa wahyu, tanpa adanya firman Tuhan. Dalam pengertian, saudara, maka keseimbangan ini harus dijaga. Saudara nangkep ya? Tidak mungkin bagi seorang untuk mengerti wahyu tanpa adanya pengertian, tanpa adanya pemikiran, tanpa adanya akal budi. Kalau begitu, pakai akal budi dong, pakai pemikiran itu. Dikatakan, tetapi juga tidak mungkin untuk berpikir secara wajar tanpa adanya firman Tuhan, tanpa adanya wahyu. Nangkep ya, saudara? Sehingga kamu dapat berpikir, itu kan ada firman Tuhan. Dan seorang dapat mempunyai kebenaran firman Tuhan tidak mungkin tanpa adanya pikiran. Jelas ya? Maka saudara tidak boleh tidak balik mengatakan saya mempunyai kebenaran, saya mempunyai otoritas. Tetapi otoritasmu apa? Engkau dapat mengatakan, engkau dapat menyatakan. Tetapi jika kamu membuang, kamu dapat mencurahkan seluruh pemikiranmu, tetapi membuang kebenaran firman Tuhan, engkau tidak berkata dalam kebenaran. Dan engkau tidak mempunyai otoritas dalam kebenaran tersebut. Tetapi pada saat engkau menjaga keseimbangan dalam hal ini, yang dikatakan, aku mempunyai pemikiran, tapi pemikiran itu eksis karena firman Tuhan yang terlebih dahulu eksis. Dikatakan maka di dalam hal ini, orang yang mengatakan mempunyai firman Tuhan, dia pun pasti mempunyai pemikiran. Yang dijelaskan saudara, tidak mungkin bagi seorang untuk mengerti firman Tuhan tanpa pemikiran atau tanpa menggunakan akal budi. Tetapi juga tidak mungkin untuk berpikir secara wajar tanpa adanya firman Tuhan. Jadi kalau orang sudah membuat otoritas yang paling agung ini, saudara buang itu firman Tuhan, maka saudara kita lihat pikirannya pasti pun tidak wajar. Tidak wajar. Hidup dalam ketakutan, hidup dalam kejenuhan, hidup dalam kebimbangan, hidup dalam ketidakpastian. Pasti, saudara. Karena maka dalam hal ini kenapa dikatakan saudara, semenjak dunia ini diciptakan, Allah itu senantiasa menyatakan dirinya kepada manusia ciptaannya, baik melalui wahyu umum dan wahyu khusus. Saudara, saya akan mengajak saudara untuk masuk secara step by step. Kita sudah belajar tadi di dalam pengertian kenapa kita kembali mengenal kepada otoritas yang paling benar, yaitu firman Tuhan. Kita juga melihat di dalam hal ini wawasan dan rasionalisme dengan empirisme. Kenapa dari satu hal adanya satu hal kekurangan dan permasalahan dalam empirisme, kita juga sudah membuktikan. Dan maupun dalam rasionalisme, kita ini dipanggil untuk berasio, ya, mempunyai rasionalis. Tapi kita tidak boleh menjadi rasionalisme. Tapi ya, kita dipanggil untuk dapat berpikir dengan akal budi kita. Tapi jangan sampai kita menyatakan segala pemikiran kita, apa yang kamu pikirkan itu yang paling benar. Salah total adanya. Maka kita mulai masuk di dalam hal. Kenapa Allah mengatakan pada waktu aku menciptakan dunia ini, aku senantiasa sudah menyatakan diriku kepada dunia ciptaanku. Maka dikenal dengan wahyu umum, saudara. Wahyu umum itu berarti 3 hal. Ya, wahyu umum itu berarti 3 hal. Yang pertama dikatakan, Allah menyatakan secara umum. Secara umum itu kepada semua orang. Allah itu menyatakan secara umum. Melalui apa? Melalui alam semesta. Melalui apa? Melalui sejarah.
melalui sejarah dunia, dan sekaligus Allah menyatakan secara umum di dalam hati nurani manusia, di mana semua manusia seharusnya dapat melihat bahwa Allah itu ada. Jelas ya? Jadi yang pertama, wahyu umum itu artinya bahwa Allah itu menyatakan secara umum kepada semua orang, baik engkau Islam, Hindu, Buddha, Yahudi, kebatinan, kepercayaan, Kristen, semua Allah menyatakan. Menyatakan dalam apa? Melalui alam semesta yang kamu pakai, yang kamu gunakan, yang kamu nikmati alam semesta ini. Kedua, sejarah dunia. Bahkan ketiga, hati nurani kamu. Sehingga manusia itu secara tidak langsungnya ada hati nurani yang mengatakan, aku ada yang menciptakan segala sesuatunya, dari yang tidak ada menjadi ada. Jujur saudara, orang kalau nggak gila ya, orang itu waktu melihat satu pemandangan yang indah di tengah-tengah alam semesta ini, dia pasti akan bertanya, gua dari mana? Dari mana ini semuanya ada? Saudara pernah saya tarik, saya pernah berpikir, saya sampai tanya kepada mama saya kok bisa ada? Saya ada ini dari mana? Mama saya bilang, dari papa mama. Saya keluarnya dari mana? Saya waktu masih kecil, nggak ngerti. Mama saya juga orang totok, mau jawab dianggapnya sebagai sesuatu yang tabu. Saya pikir terus, dari mana mama? Mama saya bilang, cobanya waktu kamu keluar, baunya bukan main. Oh, kalau gitu dari dubu dong, mama. Saya bilang, dari pantat mama. Iya, kalau gitu tai semuanya mama. Jadi saudara, mama saya juga sungkan, saudara mengatakan suatu hal yang harus memberikan pengajaran itu sungkan. Tidak seperti zaman sekarang hari ini. Nanti ya saudara, sehingga dibuat itu saya terus bertanya, buat dari mana? Nangkep ya saudara? Orang kalau mau punya akal yang sehat, dia pasti akan bertanya di dalam hal ini. Atau orang yang paling waktu susah sendiri pun selalu mempunyai kalimat keluar daripada mulutnya. Tuhan, kenapa aku harus ada di tengah-tengah dunia? Dia sedang bertanya, aku dari mana Tuhan? Kok bisa aku ada di tengah-tengah dunia? Itu wahyu umum loh ya saudara. Ngerti ya? Dan yang kedua, wahyu umum itu mempunyai arti apa? Wahyu umum itu disampaikan dan dimiliki sejak lahir. Arti sejak lahir ini artinya apa? Pembawaan lahir dalam sensus, yaitu dalam pengertian akan eksistensi dan karakter Allah yang dimiliki semua manusia oleh natur mereka. Natur itu sudah ada, saudara. Karakter itu sudah ada. Wahyu itu disampaikan dan dimiliki sejak lahir oleh setiap pribadi kita. Sehingga dalam Roma pasal yang kedua ayat 14 sampai dengan 15, mari kita bersama-sama membukanya. Roma pasal yang kedua ayat 14 sampai dengan 15. Kita akan bersama-sama membacakan. Roma pasal yang kedua ayat 14 sampai dengan 15. Kalau saudara sudah menemukan, mari kita bersama-sama membacakan Roma pasal yang kedua ayat 14 sampai dengan 15. Apabila bangsa-bangsa lain tidak memiliki hukum Taurat oleh Tuhan Yesus sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka memiliki hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi dan pikiran mereka saling menunduk atau saling membela. Saudara mengerti ya saudara di dalam ini? Maka di dalam pengertian ini kita menjelaskan adanya satu konsep transendensi. Transendensi itu artinya apa? Bahwa Tuhan itu di atas dan melampaui semua ciptaannya. Dia berbeda secara kualitas dari semua benda yang diciptakannya dan tidak pernah dapat tercampur dengan ciptaan itu. Nanti ya saudara. Maka dalam hal ini kita dapat menyimpulkan adanya satu konsep transendensi. Transendensi, kalau sudah tahu transendensi itu artinya Tuhan itu di atas. Tuhan itu melampaui semua ciptaannya. Artinya dia berbeda secara kualitas dari semua benda yang diciptakannya.
dan tidak dapat tercampur dengan ciptaannya itu. Jangan selalu saudara memakai satu hal. Kenapa kita dikatakan kita ini harus kadang-kadang mempunyai kacamata yang transend. Artinya transend itu, saudara semua mempunyai bahwa Tuhan itu di atas dan melampaui semua ciptaan. Seringkali kita secara tidak langsung menempatkan Tuhan itu seperti bagian di dalam keberadaan diri kita yang diciptakan oleh Tuhan. Padahal Dia pencipta. Maka kita selalu memaksakan seakan-akannya Tuhan itu seperti bagian daripada diri kita. Nangkep ya saudara? Karena semakin kita harus minta kepada Dia, goyangkan tanganmu, goyangkan kakinya, teriak kepada Tuhan. Saudara, kita menyamakan. Kalau kita bicara dengan orang tua kita atau bicara kepada seorang, semakin berteriak, siapa yang galakkan dulu pasti itu yang menang. Itu kan dunia barbar, saudara. Siapa yang kuat itu yang menang kan. Tapi kita tidak pernah menyadari. Tapi justru dalam ini wahyu umum itu disampaikan dan dimiliki sejak lahir. Yang dikatakan dalam pengertian itu ada dunia transendensi yang saudara harus mengerti. Dan yang kedua, dalam wahyu umum itu disampaikan dan dimiliki sejak lahir, ada dalam bagian pengetahuan imanensi. Imanensi itu Allah itu selalu hadir di semua tempat pada setiap waktu. Imanensi yang artinya wahyu umum itu disampaikan dan dimiliki sejak lahir. Kelahiran kamu sejak kamu dikandung di dalam rahim ibumu dan sebelum dunia ini diciptakan, Allah terlebih dahulu yang memilih engkau. Imanensi, saudara. Bahwa Allah itu selalu hadir di semua tempat pada setiap waktu. Kenapa kita selalu di dalam hal ini kita selalu menjadi orang yang bimbang, orang yang tegang, orang yang hidup dalam ketakutan? Karena saudara, kalimat itu dua. Karena kamu tidak mempunyai milik imanensi, yang artinya itu Allah selalu hadir di semua tempat pada setiap waktu. Nanti ya saudara, dunia transendensi, imanensi. Maka wahyu umum secara khusus menunjukkan transendensi Allah. Sedangkan wahyu khusus secara khusus menunjukkan imanensi Allah. Jangan dibalik. Ini konsep lo ya. Hari ini saya mengajar di dalam satu hal yang penting. Bahwa kenapa adanya satu transendensi dan imanensi. Sekali lagi, supaya saudara ngeh. Jadi transendensi itu Tuhan di atas dan melampaui semua ciptaannya. Ngerti ya? Imanensi itu artinya Allah selalu hadir. Selalu hadir di semua tempat pada setiap waktu. Maka pada waktu kita bicara wahyu umum itu secara khusus menunjukkan transendensi Allah. Bahwa Allah itu melampaui dan di atas semua ciptaannya. Tetapi pada waktu kita bicara soal wahyu khusus secara khusus menunjukkan imanensi Allah. Bahwa Allah itu selalu hadir di tempat pada setiap waktu, di segala tempat pada setiap waktu. Hari ini saudara duduk, hari ini saya berbicara, Allah itu imanensi. Allah itu hadir di segala waktu dan dikatakan di dalam semua tempat pada segala waktu. Jadi Allah kita itu nggak perlu diteriakin. Nanti ya saudara, kita nggak perlu, kalau kita ketakutan nggak perlu kemudian pakai Alkitab, kemudian seperti buku primbon dan buku jimat yang kita harus sebagai bantal atau menaruh di samping kita. Ini cuma hanya cetakan, saudara. Bukan berarti kalau saudara takut setan ini mengusir setan. Nangkep ya saudara? Tetapi saudara harus mempunyai satu konsep transendensi dan imanensi itu hadir. Dan dikatakan saudara, alam semesta itu, kenapa dikatakan wahyu umum disampaikan dan dimiliki sejak lahir? Kalau kita memandang alam semesta bagikan cermin yang memantulkan kemuliaan Allah, Sang Pencipta, sehingga sebenarnya tidak ada seorang pun yang dapat mengatakan bahwa Allah itu tidak ada, kecuali orang itu memang nggak ngeh, saudara. Nabi yang nggak ngeh, nggak tahu diri, nggak ada pengertian, orang itu bebal dan orang itu bodoh adanya. Maka sejak lahir manusia itu mau tidak mau pasti menyadari Allah itu ada. Maka orang ateis di China selalu mengatakan
Gue percaya Allah, tapi selalu dia bertanya, dengan gue percaya kepada Allah, apa yang aku bisa banggakan? Jelas ya? Maka dalam bagian yang ketiga, wahyu umum itu berarti apa? Yang pertama tadi, Allah menyatakan diri secara umum kepada semua orang melalui alam semesta, seluruh dunia, dan hati nurani manusia. Dan yang kedua, wahyu umum itu disampaikan dan dimiliki sejak lahir. Yang dalam pengertian yang kedua ini ada transendensi dan imanensi. Dan yang ketiga, wahyu umum itu artinya, wahyu umum itu menyebabkan adanya agama. Justru kamu beragama, itu menunjukkan kamu mempunyai Allah itu menyatakan, berinisiatif, dan aktif lebih dahulu menyatakan dirinya sejak dunia diciptakan. Wahyu umum menyebabkan adanya agama, bahkan di antara bangsa-bangsa kafir. Mengapa orang-orang tidak percaya menganggap diri mereka sebagai keturunan Tuhan? Saudara, padahal mereka mengatakan kami tidak beragama, tapi dia secara tidak langsung mengikrarkan di dalam kebudayaan mereka bahwa mereka itu kebudayaan mempunyai satu garis keturunan yang berasal daripada Tuhan. Pernyataan Tuhan itu kan macam-macam, saudara. Pernyataan Tuhan bagi orang dunia maya dan di dalam suku Maya itu kan seperti yang apokalipto, itu kan dalam arti penampakan matahari. Padahal kalau matahari itu bergeser dan kemudian agak gelap, mendung, dia mengatakan bahwa Allahnya sedang istirahat atau sedang tidak ada. Tapi kalau mataharinya terik, wah, saudara, dia menunjukkan bahwa Allah itu hadir. Saudara, di dalam hal ini kita lihat ya, wahyu umum itu menyebabkan adanya agama bahkan di antara orang-orang kafir, orang-orang yang tidak percaya. Mengapa orang-orang yang tidak percaya menganggap diri mereka sebagai keturunan Tuhan? Kisah para Rasul pernah memberitahukan di dalam tidak ada seorang pun yang mengatakan tidak adanya Tuhan. Pasti semuanya orang percaya kepada Tuhan. Sehingga dalam wahyu umum kita sudah mengerti ada 3 bagian. Kalau begitu saudara, sebagaimana wahyu umum cukup untuk menyatakan Allah kepada umat manusia, begitu pula wahyu umum juga tidak cukup dalam beberapa hal. Kalau saudara mengatakan wahyu umum cukuplah, nggak perlu lagi Alkitab, kembali aja pada dunia ciptaan alam semesta. Toh itu sudah cukup. Nggak perlu lagi kita kembali apa itu Alkitab. Ngapain kita bicara lagi soal Alkitab? Maka kita mulai bicara, saudara. Apakah cukup dengan kamu menggunakan wahyu umum? Kita akan buktikan wahyu umum itu tidak cukup untuk membuktikan keberadaan otoritas yang paling tertinggi. Kenapa? Dikatakan saudara, sebagaimana wahyu umum cukup untuk menyatakan Allah kepada umat manusia, begitu pula wahyu umum juga tidak cukup dalam beberapa hal. Kita harus cermat, kita harus berpikir, kita harus mempunyai pikiran. Sekali lagi, kita harus mempunyai pikiran. Tidak mungkin bagi seorang untuk mengerti firman Tuhan tanpa pemikiran, tanpa adanya menggunakan akal budi. Tetapi juga tidak mungkin orang berpikir secara wajar tanpa adanya firman Allah. Ngerti ya saudara? Ada orang yang mengatakan cukup dengan wahyu umum, maka kita dapat mengenal kebenaran. Saya mengatakan tidak. Tapi bagaimana kita membuktikan itu belum cukup ada. Itu baik, tetapi belum cukup. Belum yang terbaik. Kita akan membuktikan, saudara, di dalam pengertian ini paling tidak ada 2 hal saya akan menjawab. Poin yang pertama, perhatikan, agak lebih dalam. Dikatakan, saudara, hari ini saya sampai masuk dalam wahyu umum saja ya. Besok kita akan teruskan dalam otoritas, yaitu our final authority. Kenapa saya ingin mengajak saudara untuk berpikir dengan baik-baik? Supaya saudara itu tahu. Sebagai seorang Kristen itu nggak mungkin saudara cuma tahunya puji Tuhan, haleluya, amin. Nggak mungkin tahunya cuma bergereja saja. Tapi bagaimana saudara itu mengerti dalam bagian kerangka iman kepercayaan pribadi kita. Dalam arti kebenaran yang kembali kepada final authority, yang kembali kepada otoritas yang paling benar, yang paling dapat kita pegang. Dikatakan saudara, kenapa dikatakan bahwa wahyu umum tidak cukup? Dengan wahyu umum saja tidak cukup. Itu sudah baik, tetapi tidak cukup. Yang poin yang pertama, wahyu umum tidak pernah bermakna tanpa wahyu khusus atau sebaliknya.
Kamu mengatakan wahyu umum saja, saya mengatakan itu tidak ada maknanya jika tanpa adanya wahyu khusus. Ada orang yang mengatakan cukup dengan Alkitab, tapi membuang wahyu umum. Itu pun juga tidak baik. Maka antara wahyu umum dengan wahyu khusus itu menjadikan satu hal yang perlu kita jaga keseimbangannya. Karena kedua hal ini itu yang Allah tetapkan. Allah berbicara, ya, waktu Allah berbicara itu wahyu khusus kepada Adam sebelum kejatuhan. Mengerti ya? Seluruh pohon di dalam taman Eden ini boleh engkau makan, tetapi cuma pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat jangan engkau memakannya. Jika engkau makan, maka engkau akan mati adanya. Waktu Allah berkata, itu wahyu khusus. Alam sendiri tidak dapat, atau alam sendiri tidak akan dapat memberi kepada manusia suatu pengertian tentang apa yang Allah tuntut darinya. Betul kan? Waktu Allah menciptakan alam semesta ini, saudara hanya berpegang pada wahyu umum. Waktu Allah memerintahkan jadilah terang, jadilah bintang-bintang di langit dan burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. Saudara, waktu Tuhan menciptakan alam sendiri tidak dapat atau tidak akan dapat memberi kepada manusia satu pengertian tentang apa yang Allah tuntut darinya. Banyak orang menikmati alam semesta ini, hanya menikmati. Tapi jujur, kalau saudara tanya, engkau dapat menikmati seluruh alam pemandangan ini? Yang menjadi pertanyaan bagi saya, engkau mengerti tidak apa yang Allah tuntut daripada keberadaan diri kamu di tengah-tengah alam semesta ini? Kalau hari ini manusia dapat kembali hanya cuma karena wahyu umum, luar biasa saudara, nggak ada bajingan, nggak ada pembunuhan. Justru nggak ada namanya orang yang rakus. Justru alam semesta itu tidak akan dapat memberi kepada manusia suatu pengertian tentang apa yang Allah tuntut darinya. Doktrin kristologi, Allah Tritunggal, tidak akan dapat ditemukan di dalam wahyu umum oleh atau dari dirinya sendiri. Dengan manusia melihat alam semesta, bagaimana dia dapat mengerti apa yang Allah tuntut dari pribadinya? Bagaimana dia dapat mengerti tentang doktrin kristologi? Bagaimana dia dapat mengerti tentang doktrin soteriologi, doktrin penebusan? Bagaimana dia bisa mengerti tentang doktrin harmatologi, tentang doktrin dosa? Saudara, kita melihat bentuk pengetahuan ini harus melalui komunikasi verbal. Maka wahyu umum tidak lengkap tanpa wahyu khusus. Dikatakan saudara, engkau hanya melihat secara menikmati, tetapi di dalam hal pengertian itu engkau harus perlu komunikasi verbal, komunikasi yang tertulis, komunikasi yang sudah disampaikan. Bahwa Allah berfirman dan Allah memakai pada waktu dia memberikan inspirasi dan wahyunya melalui para rasul dan para nabi. Dia menyatakan hal ini. Saudara, tetapi demikian pula sebaliknya. Tanpa wahyu umum berupa pohon pengetahuan baik dan jahat, perintah untuk tidak makan darinya akan jadi tidak berarti, saudara. Tanpa wahyu umum. Jika tanpa wahyu umum, tanpa adanya pohon-pohon yang diciptakan, segala sesuatu yang apa yang Allah katakan di dalam wahyu khusus juga tidak ada gunanya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan adanya satu hal. Kedua hal ini jangan mengatakan wahyu umum yang penting, wahyu khusus nggak penting, wahyu khusus yang penting, wahyu umum nggak penting. Jangan, saudara. Karena pada waktu Allah menciptakan, Allah memerintahkan, segala sesuatu yang Allah ciptakan itu ada artinya dan ada maknanya. Begitu pula pada waktu Allah berfirman, itu mempunyai satu kesinambungan dan kebersamaan dengan adanya eksistensi daripada wahyu umum juga. Dikatakan, saudara, kalau tanpa wahyu umum berupa pohon pengetahuan yang baik dan jahat, perintah untuk tidak makan daripada pohon itu juga tidak akan berarti, tidak ada maknanya. Coba kalau tidak ada pohon, wahyu umum kan pohon itu. Bagaimana manusia? Jangan makan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Maunya mana Tuhan? Mengerti ya, saudara?
Justru Tuhan menampakkan secara suatu hal yang kelihatan itu. Pohon. Terdapat suatu keharmonisan yang sempurna antara kedua bentuk seharusnya. Di antara kedua bentuk wahyu Allah ini. Keduanya itu seharusnya itu berjalan bersama-sama, saling bergantungan satu sama lainnya. Sehingga ada satu isma yang membuang wahyu umum, tetapi terus menetapkan wahyu khusus. Tapi ada orang yang membuang wahyu khusus, hanya menekankan wahyu umum. Tetapi dalam hal ini, bagaimana tanggapan para reformator? John Calvin menegaskan bahwa wahyu umum harus selalu dilihat melalui kacamata firman Allah. Jelas ya? Waktu engkau melihat alam semesta di dalam kehidupan kamu, engkau harus melihat dengan kacamata firman Tuhan. Yang umum dianalisa melalui yang khusus. Sekali lagi saudara, saya mengatakan apa yang dikatakan oleh Calvin sebelum kita menutup dalam renungan kita. Calvin menegaskan wahyu umum itu harus selalu dilihat melalui kacamata firman Allah. Artinya yang umum itu harus dianalisa melalui yang khusus. Wahyu umum harus terlebih dahulu diuji oleh wahyu khusus untuk melihat apakah cocok dengan keseluruhan ajaran Alkitab. Dengan kata lain, tidak pernah Alkitab dibuat tunduk pada penemuan-penemuan ilmiah. Tetapi penemuan sains, penemuan ilmiah harus dicocokkan dengan berita-berita verbal, berita-berita yang tertulis dalam Alkitab yang lebih tepat adanya. Maka Calvin selalu memakai apa? Engkau harus memakai satu kacamata God center, not human center. Waktu engkau melihat alam semesta ini, kamu harus melihat yang umum, harus dianalisa dengan yang khusus. Wahyu umum tersebut harus diuji terlebih dahulu dengan wahyu khusus. Apakah cocok dengan keseluruhan Alkitab? Yaitu yang saudara yang dikatakan dengan kata lain, tidak pernah Alkitab dibuat tunduk dalam penemuan sains atau penemuan ilmiah. Tetapi penemuan sains dan penemuan ilmiah itu harus dicocokkan dengan berita-berita verbal dari Alkitab yang lebih tepat adanya. Tetapi ini tidak berarti bahwa wahyu khusus lebih akurat daripada wahyu umum. Karena kalau tidak saudara, apakah penciptaan Tuhan itu tidak baik adanya? Padahal Tuhan mengatakan segala yang aku ciptakan itu adalah baik adanya. Kalau saudara menekankan wahyu khusus itu bukan berarti wahyu khusus itu lebih akurat daripada wahyu umum. Sehingga saudara membuang wahyu umum itu. Saudara jangan. Saudara harus menjaga keseimbangan di antara. Karena kalau tidak saudara, betul-betul saudara itu secara tidak langsung apa yang Allah perintahkan di wahyu khususnya waktu menciptakan wahyu mengatakan suatu hal yang umum itu terjadi. Jadilah terang, jadilah bintang-bintang di langit dan bulu-bulu di udara. Saudara menganggap itu suatu hal yang tidak baik. Berarti saudara menganggap ciptaan Tuhan itu tidak baik. Kalau saudara mengatakan ciptaan Tuhan itu tidak baik, berarti apa yang Tuhan katakan itu semuanya itu tidak baik. Maka karena itu ada satu hal sangkut pautnya. Keduanya itu saling berhubungan. Tetapi wahyu khusus lebih spesifik isinya dan menolong kita dalam melihat alam secara lebih tepat. Jangan mengatakan bahwa wahyu khusus itu lebih akurat, lebih penting daripada wahyu umum. Tidak. Tetapi sudah katakan bahwa wahyu khusus itu lebih spesifik isinya dan menolong kita untuk melihat alam semesta secara lebih tepat. Maka analogi Calvin tentang Alkitab dipakai satu kalimat yang sangat baik. Waktu engkau melihat alam semesta ini, engkau harus memakai dengan kacamata firman Tuhan. Sejak peristiwa kejatuhan, manusia mempunyai cahaya alam yang bersinar terang tentang Dia. Tetapi dalam dosanya manusia memandang wahyu ini sebagai satu kekaburan. Manusia menyadari sejak peristiwa kejatuhannya, manusia mempunyai cahaya alam yang bersinar terang tentang Dia. Manusia dapat menikmati alam semesta ini dan mengatakan, Engkau pencipta, Engkau yang menciptakan alam semesta ini beserta dengan keindahannya. Tetapi dalam dosanya manusia memandang wahyu ini sebagai satu kekaburan. Tidak ada kesalahan dengan dunia ciptaan Allah, tetapi kesalahan tersebut terdapat pada diri daripada manusia. Hanya Roh Allah yang melalui kebenaran firman Tuhan yang diinspirasikan dapat menjadikan gambaran tersebut pada waktu saudara melihat
keberadaan alam semesta itu dengan lebih jelas. Hanya dengan firman Tuhan yang telah diinspirasikan dapat menjadikan gambaran tersebut semakin jelas adanya. Calvin mengatakan dengan satu hal yang tepat sekali. Dia tidak membuang wahyu umum ini, tetapi dia memakai pada waktu kau melihat wahyu umum itu harus dengan kacamata firman Tuhan. Dan yang terakhir, saudara, mengenai wahyu umum ini, wahyu umum tidak cukup dalam pengertian bahwa wahyu umum tidak mampu untuk menyatakan Allah sebagai penyelamat, Allah sebagai penebus. Alam menyatakan Allah itu sebagai pencipta. Alam menyatakan Allah itu sebagai hakim. Hanya Alkitab yang menyampaikan, saudara, dalam wahyu khususnya, menyampaikan bahwa anak sebagai juru selamat. Manusia setelah kejatuhan sangat memerlukan wahyu khusus. Manusia bukan sekedar hanya memerlukan wahyu umum itu, tapi manusia membutuhkan wahyu khususnya. Manusia butuh juru selamat. Manusia butuh pertolongan daripada Tuhan. Sehingga dikatakan, saudara, pada waktu alam menyatakan Allah sebagai pencipta dan hakim, hanya Alkitab yang menyampaikan anak sebagai juru selamat. Maka dalam konteks ini, itu ayat ini yang menyadarkan daripada Bapak Reformator kembali kepada final authority, yaitu kembali kepada Alkitab sendiri. Mari kita membuka dalam Roma pasal yang pertama, ayat 16 dan 17, sebelum kita mengakhiri dalam doa kita. Roma pasal yang pertama, ayat 16 sampai dengan 17. Mari kita bersama-sama terus semangat membacakan perikop ini. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyatakan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin pada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Dan kemudian di dalam Roma pasal 10 ayat yang ke-17. Roma pasal 10 ayat yang ke-17. Mari saudara kita bersama-sama membacakan. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jelas ya? Jadi iman timbul daripada pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Itu yang dikatakan, saudara, sekali lagi, bahwa wahyu umum tidak cukup dalam pengertian, dalam arti bahwa wahyu umum tidak mampu untuk menyatakan Allah itu sebagai penyelamat, sebagai penebus. Alam menyatakan Allah itu sebagai pencipta, sebagai hakim. Tetapi hanya Alkitab yang menyampaikan bahwa anak Allah itu sebagai juru selamat. Dan manusia setelah jatuh dalam dosa, setelah kejatuhan itu, manusia itu memerlukan wahyu khusus, memerlukan firman Tuhan. Saudara, di dalam pengertian ini, pada besok pagi kita akan masuk mengenai makna daripada wahyu khusus itu. Dan makna mengenai wahyu khusus ini membuat kita kembali sadar, saudara, betul-betul apa yang saudara hidupi, apa yang saudara kerjakan di tengah-tengah alam semesta yang membuat kita itu kembali sadar. Ini bukan barang mati. Ini bukan satu barang yang saudara bisa dapatkan di Gramedia dan di toko-toko saja. Terlalu mudah untuk kita dapatkan. Tapi saudara, bukan berarti kita menganggap sebagai suatu hal yang tidak berotoritas, yang tidak ada gunanya, tidak ada maknanya. Tapi begitu saudara membaca, bagaimana saudara pada besok pagi kita akan melihat bagaimana saudara itu akan diterangi, bagaimana saudara itu akan dibuat mengerti, saudara itu disadarkan mengenai eksistensi pribadi kami yang sebenarnya, dan lebih mengenal kepada pencipta alam semesta ini, termasuk pribadi kita. Ini Tuhan memberikan kita kekuatan pada 2 hari ini, saudara, dan doakan ini merupakan satu cetusan daripada setiap orang-orang yang mempunyai konsep daripada teologi reform, yang kembali kepada sola scriptura. Apa yang kamu katakan, apa yang kamu rasakan, dan apa yang kamu pikirkan harus kembali kepada ketetapan wahyu khusus, yaitu dalam kebenaran firman Tuhan yang berotoritas. Karena Dia yang berfirman, maka segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Karena Dia yang berfirman, yang sudah memerintahkan, tidak ada seorang pun yang dapat menambah dan mengurangi. Dia sudah berfirman, maka segala sesuatu apa yang Dia katakan, Dia akan genapi. Dia akan bayar lunas
dan Dia akan menepati segala sesuatu apa yang Dia katakan. Pegang baik-baik, dan kiranya memberikan kita pengertian, memberikan kita kesadaran. Bagi saudara yang terlambat, nanti pinjam sama Yumiko, dengarkan baik-baik saudara. Karena ini penting, saya mulai dari wawasan dulu. Saya menghimbau saudara, datang itu jangan terlambat 1 jam. Yang tadi nggak terlambat, dari jam 6 sudah mulai. Saudara itu mendapatkan banyak. Kurang lebih dari 1 jam saya menyampaikan ini. Begitu banyak saudara, satu background dunia akademis, background dunia wawasan, background dunia kita hidupi, semakin dibukakan. Semakin bagaimana kita mulai digairahkan sebagai orang Kristen kembali, selalu belajar akan setiap kebenaran firman Tuhan, mengintrospeksi, mengkoreksi. Waktu kita belajar, kita minta Tuhan kiranya dapat memberikan satu pertumbuhan rohani, menyadarkan diriku, bukan semakin belajar, semakin kurangkan, semakin kurang ajar, semakin tidak berkenan di hati Tuhan. Jelas ya? Kalau saudara kembali kepada apa yang saya katakan tadi, dalam dunia rasionalisme dengan empirisme, saudara itu tidak akan berusaha, tidak terbawa oleh situasi, kondisi di tengah-tengah dunia. Kalau iman sampai kembali kepada situasi dan kondisi, itulah conditional faith. Yang karena keadaan, karena situasi, kondisi, imanmu itu yang ditentukan oleh situasi dan kondisi yang sudah itu bukan keadaan yang benar. Sekalipun dalam keadaan yang pahit, keadaan yang tertindas, saudara tidak boleh mempunyai iman yang karena situasi kondisi. Hari ini aku lagi tidak bad mood. Hari ini karena aku cintanya diterima oleh seseorang, maka aku hari ini beriman. Waduh saudara, saudara punya teman kayak begini, gak akan membuat panjang. Jelas ya? Hati-hati dalam dunia kehidupan kita sendiri pun. Hati-hati saudara. Kita butuh bagi khusus. Saya selalu tidak ini terus-menerus mengingatkan kepada kalian. Kalian itu bukan sekali lagi bukan anak kecil yang selalu diingatkan, yang selalu disadarkan. Tapi ada waktunya memang harus menyadarkan diri kamu, harus menasihati dan menegur. Tetapi saudara harus kembali peka. Saudara itu mempunyai telinga untuk mendengar, mempunyai hati dan mata dan perasaan kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Jangan terus menuruti kemauanmu, keinginanmu. Kalau orang sudah mengikuti keinginan, semuanya pribadinya, kemauan pribadinya, arogansi pribadinya, kekerasan hatinya, sama saja saudara sedang berkata bahwa aku tidak percaya. Jelas ya? Tidak menyadarkan, tidak menonjolkan segala keinginan, keegosentrisan pribadi kamu, itu semakin menunjukkan kamu tidak percaya kepada Tuhan. Kembali. Maka dalam hari ini saudara tinggalkan baik-baik, renungkan, sehingga saudara mulai dibukakan. Bagaimana Calvin selalu mengatakan, ini segala sesuatu hidup di tengah-tengah dunia ini, baik dalam dunia rasio, perasaan, dan tingkah laku kamu dan alam semesta yang kamu hidupi, harus dipandang melalui kacamata firman Tuhan yang akan memberikan kepastian, yang akan memberikan kekokohan, dan akan memberikan arti kekudusan dan kesucian. Karena saudara semakin sadar, saudara tidak mampu mendekati sesuatu hal yang suci dan kudus adanya jika bukan Allah yang terlebih dahulu menghampiri saudara. Jadi Tuhan memberikan kita kekuatan dan memberikan kita pengertian. Mari saudara, kita semuanya menyanyikan satu lagu.